Kenapa mereka benci terhadap Gibran dan keluarganya sampai jan etes cucu? Ya kan? Alasannya satu jawaban. Karena Jokowi membubarkan HTI, FPI, Khilafah. Oh itu ya yang Pak pada ya. awalnya kita juga akan Khilafah. merasa kenapa ya sebegini kejamnya negara. Ternyata setelah kita urut ke sini, wow, Bahaya ternyata. Jokowi memang top. Karena memang mereka adalah pasukan-pasukan yang disusupkan. Mereka sudah merancang secara besar ingin menguasai Indonesia. Ingat, ingin menguasai Indonesia. Balau itu ternyata adalah pasukan terselubung dari Belanda untuk melanjutkan politik divide et impera, pecah belah dan kuasai. Mereka disusupkan untuk menghancurkan bangsa kita setelah 2 kali gagal memakai bendera komunis. Ya kan? Habib Busso tahun 1948, baru 3 tahun merdeka mereka memberontak. Tahun 1965 Habib Aidit Dipa Nusantara diubah namanya jadi Dipa Nusantara. PKI mereka mempelajari secara garis besar 2024 harus yakin menguasai Indonesia karena pasukan mereka sudah disusun sedemikian komplit, mulai dari pendemo, pemprotes, ini semua kan turun-turunan ini. Imigran semua ini bersatu dan pecatan pula lagi. Ya kan? Yang pecatan digabung. Bahkan telah tersusupi sempat TNI. Ada orang oknum-oknum yang hingga hari ini teriak PKI tapi teriak PKI. Ya kan? Dari dulu teriak ada PKI di jajaran Jokowi, tapi hingga hari ini nggak pernah dia melakukan penangkapan ketika dia berkuasa pun gitu. Ini adalah cara-cara mereka menghasut bangsa kita. Bersyukur ada imam-imam ya, membongkar semua mulai pemalsuan kuburan. Coba kamu pelajari dengan baik-baik. Target mereka itu memang ingin menguasai bangsa kita, mengganti muka seolah cucu Nabi. Itu harus diingat. Dia jual si muka tembok yang imigran juga, seolah orang suci, seolah dipentingkan di dunia. Yang demo-demo coba sampai nenek-nenek, coba dicari lo latar belakangnya. Mereka pasti adalah orang-orang yang memang berhubungan dengan Habib-Habib ini. Bahkan mungkin dia terlalu kenyang makan pisang orang Habib ini. Kerjanya coba membangun pesantren. Apa yang terjadi di dalam? Santri banyak mereka cabuli, ya kan? Ini fakta loh. Apakah itu ajaran? Ini sesat semua ini, merasa raja, teriak-teriak, hei bangsa pribumi, hidung kau pesek, badan kau macam celengan. Coba menghina-hina bangsa kita loh. Yang dihina tertawa Pak, pada tertawa. Kalau kita tak sadar ini, kita masih mau menjilat topi sendal mereka. Bahkan air ludahnya kita tampung untuk kita minum. Alasannya akan mengalir dalam tubuhmu. DNA Nabi palsu tadi. Kasihan kalian. Kalian telah merendahkan bangsamu. Kasihan. Marilah kita bangkit. Nusantara, NKRI bukanlah budak orang-orang Yaman Selatan, pusat PKI di Jazirah Arab. Kita jangan diam. Terlalu lama. Jadi orang-orang yang ini ya, saya kasih tahu rahasianya. Kenapa si Anies itu mereka dorong untuk menjadi wakil dengan menjatuhkan Gibran? Itu rahasianya besar. Mereka tuding ya dengan memakai sorban. Apa dia bilang? Hati-hati, Fafa akan berkuasa. Hati-hati Pak Prabowo, Anda diracun begini. Mereka membangun narasi kebencian itu. Pan sebenarnya itulah ilmu dari PKI. Maling teriak maling. Saya justru menyatakan mereka ngotot untuk mengganti Gibran dengan si Anies dengan haram konstitusi. Kenapa? Konstitusi tidak membenarkan itu kan? Karena target mereka apa? Ini si muka tembok ini sudah didaulat ini. Kalau dia telah menjadi wakil, mereka akan kudeta, menjatuhkan Prabowo, lantas si Anies jadi presiden. Disitulah mereka trik terakhir ingin menguasai bangsa kita. Ingat, ini orang bukan manusia biasa. Target mereka itu adalah target kotor. Jangan diam kita. Ketika ada seorang mengaku-ngaku Habib, menuding-nuding
bahwa keluarga Jokowi akan mengkudeta Prabowo. Emang Prabowo itu siapa? Ahli di dalam menghadapi seperti ini. Jangan kamu ajar-ajari. Ya, sekali lagi jangan ajar-ajari. Justru saya nyatakan kalianlah ingin mengkudeta Prabowo dengan menyusupkan Anies sebagai wakil. Lantas kamu akan melanjutkan kerja-kerja kalian. HVI ATN sudah dibubarkan oleh tentara-tentara terselubung. Coba lihat keganasan mereka. Hah? Ada ormas memakai senjata membuat kekerasan. Siapa ini? Bahkan namanya Habib Rizik teriak, "Ganyang!" Kalimat apa itu ganyang? Kalimat yang terkenal dulu adalah trademarknya PKI. Ini kan orang-orang yang berani menjual agama, memalsukan, coba. Luar biasa kejahatan mereka ini. Jadi saya minta pemerintah ke depan tolong diusut. Imigran-imigran yang tidak membangun bangsa kita, kembalikan negara ke negaranya. Karena semenjak Indonesia ada, saya lahir tahun 66, gak pernah seribet ini dalam pilpres. Undang-undang semakin bagus, tapi mereka inilah hingga hari ini tak terima kekalahan. Mereka tuding curang. Ilmu PKI, curang, teriak curang. Ya kan? Itu sudah trademark mereka. Gak bisa dicuci lagi otak jadi bangsa yang baik. Siapa itu para mahasiswa itu? Coba diurut latar belakang mereka. Siapa itu Tom Limbong? Ini combine mereka ini ingin menguasai bangsa kita. Mereka bermimpi 2024 akan bisa menguasai negara kita. Tapi satu andalan, Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa itu hari ini masih melindungi bangsa Indonesia. Sehingga membongkar semua kebusukan mereka. Ini bukan kasus sederhana. Ya, bukan kasus sederhana ini. Ini telah dilakukan dari semenjak Indonesia belum merdeka, disusupkan Belanda orang Ba'alawi ini. Ya, hingga hari ini kekacauan yang ada di negeri adalah mereka yang memicu, cipta kondisi kerusuhan. Telah tersusupi terlalu banyak. Bahkan saya minta, wahai TNI Polri, apabila ada dalam sel-selmu orang-orang yang memang pro, termasuk itu yang Cibuton itu ya kan, awalnya saya kira itu sangat nasionalis. Itu fakta bahwa TNI Polri juga sudah disuci mereka, udah dicuci otaknya. Kena otak-otak Ba'alawi ini rusak. Bermimpi akan menguasai NKRI. Itu rahasianya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia yang mencintai negeri ini harus masing-masing berjibaku, bekerja sama dengan pemerintah. Ya. Dan ingat, undang-undang kebebasan berpendapat itu bukan diplesetkan seperti ketua BEM perempuan yang gemuknya kayak apa itu. Kayak udah emak-emak aku lihat. Ya, dia bilang telah terkungkunglah kebebasan berpendapat. Hei, mahasiswa, kebebasan berpendapat yang melindungi konstitusi itu bukan kebebasan memaki-maki bangsa. Tangkap Jokowi, hukum Iriana, seluruh keluarganya kamu. Kenapa kebencian kamu begitu berkarat? Seperti jawaban yang tadi, Pak. Karena Jokowi lah yang berani membubarkan sel daripada penjajah terselubung HTI, FPI, dan Khilafah. Memakai kedok agama. Terpecah belah kita sekarang kan. Karena memang itu target mereka. Ingat, ilmu Belanda adalah divide et impera. Oleh karenanya saya sebagai wong deso meminta kita sebagai rakyat Indonesia, sel terkecil apapun, mari kita awasi mereka. Dari semenjak sekarang kita bangun kebersamaan, sebab hanya kebersamaan dan kebersatuanlah Indonesia akan bisa menggapai Indonesia Emas tahun 1945. Jangan ragu, karena hari ini Prabowo adalah presiden kita yang akan melanjutkan hal-hal yang terbaik dari Pak Jokowi. Semoga bermanfaat. Selebel.